Tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, soal netral tidak netral dulu ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah pertanyaan dasarnya kan pasti sebenarnya ada nggak sih aturan mainnya? Jelas ada. Jadi teman-teman kalau kita melihat aturan main dalam konteks kepemiluan, ASN/TNI/Polri dalam konteks pemilu, memang yang kita lihat itu mesti di dua tempat. Yang pertama adalah undang-undang pemilunya itu sendiri. Tapi undang-undang pemilu itu kan, kalau pertanyaannya Bawaslu gimana Bawaslu? Yes, Bawaslu ada, tapi dia akan memberi sanksi kepada peserta pemilunya. Jadi dia memang tidak akan memberi sanksi pada ASN-nya atau TNI-nya atau Polri-nya, tapi dia akan ke timnya 01, 02, 03, 04 dan seterusnya, plus caleg-caleg. Itu wewenang Bawaslu. Nah, bagaimana dengan ASN, TNI, Polri dan lain sebagainya? Itu ada dalam konteks undang-undang masing-masing dan semuanya ada. Jadi saya bosan ya kalau saya tampilkan pasalnya ini, semuanya ada. Nggak usah saya sebut pasalnya, tapi prinsip bahwa TNI, Polri, ASN itu harus netral itu pasti ada. Dan itu satu tuh. Dan kemudian yang ingin saya katakan, peristiwanya banyak. Tadi semua pembicara sebelum ini sudah menyampaikan dengan baik soal apa saja sih yang sudah terjadi, dan saya kira semua di sini pasti sudah mencatat, sudah teman-teman wartawan sudah pernah meliputnya. Jadi tanpa perlu dibeberkan satu demi satu sebagai bukti. Tapi saya mau bilang begini untuk poin yang nomor satu ini. Saya mau bilang bahwa kalau kita berbicara itu baru dugaan, kemudian nanti akan dilaporkan. Teman-teman, kita pasti nanti akan berdebat di soal legalnya. Pasti. Jadi misalnya gini, yang persoalan apakah benar ada sebutan untuk salah satu paslon dibilangnya goblok, misalnya gitu ya. Perdebatannya sudah masuk ke, iya tapi kan waktu itu nggak menyebut nama. Udah gitu, tapi kan saya tanya ke audiens tuh, pinter apa goblok? Goblok, tuh bukan saya yang bilang ya. Nanti hal seperti itu dibawa ke Bawaslu, itu ada transkripnya tuh. Terus dibilang, oh ini nggak melanggar hukum. Pasti begitu. Cuma kan kita nih sebagai orang-orang yang punya akal sehat, paham kalau itu salah. Tapi semua kandidat akan berlindung di balik definisi-definisi hukum yang seperti itu. Apalagi ya, saya kira tidak hanya salah satu paslon, semuanya akan berlindung di balik situ. Nanti saya bilang, termasuk TNI Polri sendiri. Kalau misalnya kita permasalahkan, nanti saya sampaikan kan Kapolri sempat bilang soal estafet ya, pemimpin yang bisa melanjutkan. Nah tadi pagi iseng saya cek di berbagai laporan di media massa, itu sudah ada bantahannya tuh juga dari organisasi-organisasi masyarakat sipil sudah diwawancara bilang oh itu nggak ada masalah dan seterusnya. Saya yakin sekali kalau kita bawa ke ranah hukum, kita akan berdebat lagi tuh definisi, karena nanti panggil ahli bahasa lagi. Kawan saya seorang ahli bahasa itu juga sering sekali dipanggil ke pengadilan untuk menerjemahkan, dalam tanda kutip ya, menerjemahkannya hal-hal seperti ini. Nah saya mau bilang bahwa kita boleh berdebat teman-teman, tapi yang sebenarnya ditunjukkan oleh para politisi kita hari-hari ini adalah the politics of fear yang menggunakan panggung hukum. Jadi saya sebagai orang hukum tuh suka kesal juga sebenarnya, karena semuanya berlindungnya justru di balik hukum dengan bermain di definisi tadi. Pinter apa goblok? Nanti yang jawabkan audiens goblok. Oh saya nggak bilang loh orangnya siapa. Memang nggak akan kena hukum begitu. Semua tahu. Saya juga suka ngasih tahu teman-teman mahasiswa, jangan takut ngomong aja, kritik aja. Makanya ada istilah konoha lah segala macam kan, karena secara hukum itu bisa diperdebatkan. Tapi lagi-lagi kita harus melihat benar atau salah. Ukurannya bukan soal di dalam peraturan perundang-undangannya mengaturnya seperti apa. Kita nih sekarang ini udah sering kebalik. Jadi benar atau salah ukurannya ada di undang-undang atau enggak. Padahal kebalik harusnya. Yang benar dan yang salah dituangkan di dalam undang-undang. Tapi benar atau salah itu ada di akal budi manusia. Itu yang paling mendasar dalam konteks filsafat modern, rasionalitas dan lain sebagainya. Ukurannya bukan hukum,
ukurannya akal sehat kita baru kemudian dituangkan dalam hukum. Tapi kita udah balik-balik, dan itu yang sebenarnya dicoba untuk dilakukan, politics of fear itu kan. Banyak yang akhirnya jadi takut. Bahkan waktu saya pajang nih diskusi hari ini, itu banyak yang, Mbak hati-hati yang ngomongnya ya, ngomongin netralitas TNI Polri. Itu sudah menandakan bahwa politik ketakutan itu udah mulai bekerja di kita, bahkan di kalangan kita sendiri nih. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman wartawan udah ada self censorship juga kan. Orang ngomong gini nanti kayak ini lagi diancem kan, kenapa kamu ngomong gitu kan, seperti gitu. Jadi teman-teman, kalau saya ingin bilang, jadi tentu saja aturan main dalam negara kita ada hukum, tapi jangan juga begitu terlena oleh hukum, karena sekarang ini justru hukum sedang dijadikan alat untuk menakut-nakuti kita, terutama oleh orang-orang yang menguasai hukum. Jadi kalau kita bilang supremasi hukum, nanti dulu. Kalau hukumnya salah, masa kita taruh sebagai suprem? Kita harus kritik dulu hukumnya. Nah, jadi dengan itu saya ingin bilang, jangan takut, gitu. Kita berdebat aja, dan kita kalau di sebelah sana bisa berdebat ini melanggar hukum atau enggak segala macam, di sebelah sini kita juga bisa berdebat dari soal itu. Makanya kemarin kasus Haris dan Fathia bisa perdebatannya dengan segala, sesungguhnya kami juga nggak tahu waktu itu kalau akan dibebaskan, tapi terbukti bahwa argumentasi memang bisa dibangun di dua arah. Jadi jangan takut. Nah, kemudian saya juga ingin bilang yang kedua soal taruhan besar. Taruhan besar seandainya politics of fear ini benar-benar kita diamkan gitu saja, kita beneran jadi takut, kita self censor sendiri, mereka takut kita dengan jadi judul nggak ini, berani ngomong, nggak berani mengkritik dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dalam konteks kepemiluan, teman-teman, dampaknya itu buat tidak hanya tahun ini, tapi melampaui tahun ini, beyond 2024 gitu. Kenapa? Karena kalau bicara aspek hukum ya, kita kan pertama akan bicara pemilu yang depan mata. Pemilu kita itu Februari, terus putaran kedua nanti Juni ya, 2024. Kalau pertanyaannya ada putaran kedua nggak sih? Menurut saya bakal ada putaran kedua. Karena ini sebenarnya ini selipannya kayak catatan kakinya ya teman-teman, agak di luar 1, 2, 3 saya ini. Tapi saya mau bilang soalnya begini, banyak yang salah kaprah. Jadi banyak sekali survei yang bilang, wah 02 54% dan lain sebagainya satu putaran. Belum tentu. Karena coba teman-teman cek pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar kita yang bilang bahwa satu putaran itu baru terjadi tidak hanya 50% plus 1, tapi juga menangnya harus di setengah dari total jumlah provinsi. Dan ada sebaran di setengah jumlah provinsi itu harus minimal 20%. Jadi sekarang provinsi kita 38 ya. Jadi di 19 provinsi harus menang, dan di 19 itu harus minimal 20%. Nah, survei-survei itu dari segi sampling itu sangat jarang yang ngambilnya per provinsi. Kebanyakan survei, karena biayanya juga mahal ya kalau per provinsi, teman-teman cek dulu metodologinya deh, baca dulu. Jarang sekali yang per provinsi, karena dari segi metodologi, secara metodologis, sampling itu diambil per nasional dengan per provinsi, angkanya akan keluar sama, tinggal kita harus baca metodologinya. Maksudnya tuh nggak akan kemudian yang populasinya nasional itu lebih jelek daripada yang populasi per provinsi atau sebaliknya. Nggak ada hitungan seperti itu dalam sebuah survei. Yang terjadi adalah lebih mahal biayanya, tapi akan lebih akurat dalam konteks pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar ini. Yang saya tahu yang per provinsi itu paling tidak Polmark ya, EF. Nah itu dia ngambil per provinsi itu. Nah kalau di survei dia per provinsi, tapi dia 34 provinsi yang kemarin, yang baru-baru ini dirilis. Tidak juga 38, 34. Itu dia juga udah bilang, bahkan based on survei nggak akan bisa satu putaran. Nah tapi kebanyakan tuh kalau teman-teman lihat
lembaga survei A, B, C, D ini 54%, mungkin ada yang 60 sekian persen, belum tentu, karena ada hitungan sebaran menurut konstitusi kita. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi saya mau bilang, kemungkinan besar bulan Juni kita akan pemilu lagi untuk putaran kedua. Nah, jadi ada 3 aspek hukum yang mau saya soroti. Pertama, setelah pemilu berarti kita akan ada sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nah, di Mahkamah Konstitusi itu Mahkamah Konstitusi tidak akan mengecek lagi kecurangannya, tidak akan mengecek netralitas dan seterusnya, nggak akan. Jadi di mana itu dicek? Di Bawaslu. MK dalam konstitusi maupun undang-undang pemilu maupun undang-undang Mahkamah Konstitusi hanya mengecek sengketa hasil. Kapan sengketa hasil itu dicek? Ketika memenuhi unsur TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Kecurangannya itu satu persatu itu dianggap, diasumsikan, sudah diselesaikan oleh Bawaslu. Jadi nanti itu kalau teman-teman ingat 2019 Bawaslu dan KPU itu akan hadir di MK sebagai pihak terkait. Nah, jadi seperti itu. Yang akan dicek bukan lagi one by one, walaupun nanti akan ada saksi-saksi. Saya langsung terbayang tuh kayak film nih, 2019 tuh kayak apa waktu itu ya. Nah, tapi anyway, itu yang ingin saya katakan, sehingga kalau teman-teman melihat kecurangan, baik teman-teman wartawan maupun semua masyarakat sipil, harus segera rekam, catat, laporkan. Nggak usah nunggu hasil pemilu. Karena siapapun yang menang nanti, kalau terlalu banyak kecurangan, terlalu masif, berarti pemilunya tidak punya legitimasi. Karena pemilu itu bukan sekedar matematika, 50%, sekian persen, 20% di tiap 19 provinsi dan lain sebagainya. Itu hitungan dasarnya. Tapi esensi politiknya ada dalam legitimasinya. Apakah terlalu banyak kecurangan atau tidak? Nah, itu catatan 2A ya, karena saya turunkan jadi 3 lagi. Catatan keduanya adalah teman-teman antara Juni sampai Oktober. Kalau kita akhir Juni putaran kedua, Juli, Agustus, September, Oktober, ganti presiden itu secara konstitusional harus 20 Oktober 2024. Kita punya jeda 4 bulan. Nah, 4 bulan inilah yang disebut dengan lame duck period atau pemerintahan dalam masa transisi yang harusnya tidak boleh membuat, sebenarnya dari sekarang ya, tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan yang akan berpengaruh secara signifikan pada negara ini. Nah, tapi 4 bulan itu lama. Salah satunya apa yang misalnya akan dilakukan? Pindah ibu kota. Pak Jokowi itu betul-betul sudah berniat sekali 17 Agustus tahun ini upacaranya 17 dari Agustus, iya. IKN. Nah, jadi pasti akan ada hal seperti itu dan artinya akan ada reaksi. Jadi sangat mungkin pun setelah ada putusan MK, karena putusan MK itu harus cepat ya, bulan Juli itu pasti selesai sebenarnya. Tapi akan ada, dugaan saya ya, akan ada sengketa-sengketa susulan dengan menggunakan segala cara. Bisa terus ke Bawaslu, bahkan bisa ke Perdata dan lain sebagainya. Itu juga terjadi 2019 walaupun bukan untuk konteks presiden. Waktu itu kalau teman-teman ingat, saya sebut namanya yang selebriti ya biar semuanya nyambung. Mulan Jamila misalnya, dia itu sebenarnya tidak terpilih tuh 2019. Iya. Tidak terpilih. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bawa ke pengadilan perdata sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga secara internal di Gerindra orang yang terpilih tersingkir, dia yang naik, dia yang dilantik. Itu untuk pencalekan. Bukan tidak mungkin kalau suasananya sudah tercipta seperti sekarang ini, itu akan terjadi pula pada pencalonan presiden. Apalagi sekarang kan sebenarnya belum masih banyak diperdebatkan secara hukum tuh putusan 90, putusan MK nomor 90 yang membuat Gibran jadi bisa maju sebagai cawapres. Itu sebenarnya belum selesai loh teman-teman. Masih ada permohonannya Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mokhtar, kayaknya minggu depan mau putusan deh. Misalnya ya itu, terus yang ke Bawaslu ada paling yang saya tahu 2, kayaknya lebih dari 2 sih. Termasuk para tokoh-tokoh itu memasukkan juga ke Bawaslu. Jadi
legal battle-nya itu sebenarnya belum selesai. Jadi masih banyak yang peristiwa hukum yang mungkin terjadi antara Juni sampai 20 Oktober 2024. Nah, kemudian satu lagi peristiwa yang ketiga adalah pelantikan. Pelantikan 20 Oktober, teman-teman, berarti harus akan ada pembentukan kabinet. Nah, di sini mulai nih koalisi akan mungkin berantem. Mungkin ada legal battle lagi. Mungkin yang nggak kebagian jadi menteri atau wakil menteri masih nunggu-nunggu jadi staf sus atau komisaris dan lain sebagainya, seperti praktik yang sebenarnya salah selama ini dilakukan. Tapi akan ada lagi artinya perseteruan itu, karena justru disitulah poin bagi-bagi kuenya. Antara 20 Oktober sampai 14 hari setelah pelantikan itu harus sudah membentuk kabinet menurut Undang-Undang Kementerian Negara. Tapi biasanya lebih cepat tuh, 3 hari, 4 hari itu udah ada pengumuman kabinet biasanya. Nah, itu di situ sudah akan ada perdebatan lagi, walaupun mulainya mungkin sekitar dari bulan Juli itu sudah mulai perdebatan. Nah, jadi taruhannya sebesar itu. Dari aspek hukum itu banyak sekali yang tidak jelas. Dari aspek politik tadi semua narasumber sudah membicarakan. Poin saya yang ketiga adalah dengan situasi itu yang seakan-akan gloomy gitu ya, gelap, abu-abu gitu. Tapi saya mau bilang, karena itu menurut saya kita harus langsung mengawasi. Jangan sampai kita punya pemerintahan yang legitimasinya begitu rapuh. Karena terus terang ya, legitimasi itu satu hal. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri gimana coba? Antara seseorang, katakanlah ya, misalnya satu pasangan, yang satu terlalu muda, yang satu lagi terlalu tua, yang mungkin, ini saya ngomongin konstitusi ya, banyak yang nanya ke saya, Mbak, maaf ya, tapi kalau seandainya mesti ada perubahan presiden dan wakil presiden tuh gimana? Ya memang begitu, bisa terjadi wakil presiden menjadi presiden, karena memang dalam konstitusi aturan mainnya seperti itu. Nah, tapi kemudian MPR harus menentukan siapa yang akan menjadi wakil presiden. Kalau berhalangan dua-duanya, triumvirat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri. Nah, jadi itu yang kerentanan konstitusionalnya di situ, teman-teman. Sehingga mendingan sekarang ini langsung kita awasi. Kita paling tidak yang saya tahu ya, ada teman-teman masyarakat sipil yang sudah bikin jaga pemilu 2024, jaga pemilu, terus ada jaga pemilumu, peta kecurangan pemilu, tuh Temis dan kawan-kawan, pada bikin semua. Jadi begitu teman-teman lihat, rekam, semuanya anonimus ya, jangan takut gitu dengan segala politik ketakutan ini, laporkan supaya kita punya rekaman-rekaman itu yang bisa memperlihatkan kecurangan-kecurangan yang mungkin timbul. Nah, kalau mengenai ASN, TNI, Polri-nya sendiri gimana? Teman-teman, semua bisa berdebat di tingkat wacana dan di tingkat hukum. Presiden Jokowi bisa bilang, oh yang saya komentari kemarin waktu debat, tadi kan disebutkan oleh Bang Rey, yang saya komentari waktu debat itu bukan untuk salah satu paslon loh, untuk tiga-tiganya. Boleh aja dia ngomong gitu. Kapolri boleh bilang, oh yang saya maksud itu, tadi saya baru baca lagi, estafetnya mulai dari Soekarno sampai dengan Pak Jokowi, jadi itu bukan soal kepemimpinan yang akan datang dan seterusnya. Kita boleh berdebat di tingkat wacana, tapi untuk bisa memberikan asupan yang baik dalam konteks rasionalitas kita, harus ada pembuktiannya dari segi kebijakan. Kalau memang ASN, TNI, Polri berani bikin saluran whistleblower, bikin saluran di kalangan mereka sendiri, kalau yang masyarakat sipil biarkan, bagus banget, harus kita dukung, kita manfaatkan juga. Tapi ASN, TNI, Polri, supaya nggak kita berdebat di tingkat wacana aja, terus teman-teman wartawan yang disuruh wawancara satu-satu, bikin sistemnya supaya kalau ASN kah, mau Satpol PP kah, mau pegawai mana kah, atau TNI atau Polri melakukan kecurangan, bisa langsung diadukan tapi secara aman. Berani nggak kayak gitu?
Kalau nggak berani bikin saluran-saluran yang bisa menjamin keamanan juga, maka kalau menurut saya memang nggak ada jaminan netralitas itu. Karena lagi-lagi nanti kan kita ditakut-takutin lagi nih, oh ngomong apa tadi kamu, saya aduin loh. Dan kemudian langsung panggil semua wartawan, bilang laporkannya Pak Jenderal kayak begini dong, dan seterusnya. Bisa, silakan berdebat, siapapun bisa berkata-kata apapun sekarang. Tapi yang kita butuhkan kan sekarang suatu kejelasan. Netralitas itu tidak hanya omongan, tapi harus ditunjukkan dengan kebijakan konkret, harus tunjukkan secara struktural sebenarnya apa actionnya yang bisa ditunjukkan ke masyarakat bahwa TNI, Polri, ASN memang benar-benar netral. Dan kenapa ini harus kita tekankan? Nggak usah malu-malu kita membicarakannya, karena ini ada sesuatu yang lazim di sistem politik dimanapun di dunia ini, bahwa kalau ada nepotisme dalam sebuah pemilu, kecenderungan untuk curang pasti luar biasa tinggi, pasti. Nah, di sistem lain yang presidensil ya, kalau parlementer kita bisa bahas lebih lanjut. Kalau dalam perbandingan hukum tata negara tuh harus lihat sistemnya juga soalnya. Dalam sistem presidensil, misalnya di Amerika Serikat, tentu saja calon presiden dari Partai Demokrat akan mendukung sesama partai. Joe Biden dia pasti akan mendukung nanti siapa calon dari Partai Demokrat, dan seterusnya. Jadi bukankah itu wajar terjadi? Betul, tapi semua hanya boleh di tingkat pembicaraan, waktu membicarakan gagasan. Kalau soal perangkat birokrasinya tidak boleh juga. Jadi ini tidak lazim. Nah, jadi dengan itu sekali lagi saya ingin bilang sebagai penutup, apa yang terjadi pada saat ini yang membuat kita harus lebih kritis, memang situasi yang nyata terjadi bahwa salah satu paslon itu punya benturan kepentingan langsung, nepotisme dengan petahana. Nggak usah malu-malu, ini fakta ya, ini bukan tuduhan, ini memang fakta, nyatanya begitu. Nah, kecenderungannya memang seperti itu, apalagi dengan budaya feodal kita yang akan menyebabkan entah secara struktural, entah secara menyenangkan atasan, akan ada tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan oleh jajaran birokrasi untuk memenangkan petahana. Nah, itu catatan dari saya. Terima kasih teman-teman, selamat sore.